Haleluya. Shalom saudaraku, selamat pagi. Kemurahan Tuhan sajalah yang mengantar kita berjumpa lagi di saat pagi ini, saat yang paling berharga dalam hidup kita. Seiring dengan firman Tuhan akan kita terima, Yesus naik ke surga. Satu peristiwa yang tidak bisa lepas dari ingatan kita manusia, bahwa dia pergi untuk kepentingan saudara dan saya. Kita berterima kasih buat Tuhan, buat kemurahan ini. Kita ada di sini oleh karena kasih-Nya, oleh karena kemurahan-Nya. Namun saudaraku, sebelum kita masuk lebih jauh menikmati hadirat Tuhan lewat firman Allah yang akan disampaikan, saya mengajak saudara, mari kita nikmati hadirat Tuhan, kesukaan Tuhan lewat pujian yang satu ini. Kita angkat pujian ini saudaraku. Kami asing kehidupanku dan kemurahan-Mu, masa depanku penuh dengan harapan. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu, kencangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, amat baik bagiku. Ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, amat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, amat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, amat baik bagiku. Haleluya saudara. Kita tundukkan kepala sebelum kita mendengarkan firman. Kita mohon pimpinan Roh Kudus agar firman ini diberkati di hati kita sekalian, agar firman ini menjadi penolong, penopang bagi kita punya langkah di hari-hari mendatang. Tanpa firman, hidup ini hampa saudaraku. Kita memerlukan firman itu setiap hari. Kita tundukkan kepala, kita mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami memerlukan Engkau Tuhan, Roh Kudus Guru yang besar. Ajar hamba-Mu berbicara bukan seperti dunia berbicara Tuhan. Ajar hamba-Mu berkata-kata bukan seperti dunia berkata-kata Tuhan, tapi seperti Engkau berkata-kata dan berbicara Tuhan. Nyatakanlah isi hati-Mu kepada kami pada pagi hari ini. Nyatakanlah kebesaran Tuhan, jamah setiap hati yang mendengar firman ini Tuhan, agar kelak mereka boleh berjalan terus di dalam kebenaran. Firman ini menerangi hati mereka terus
kami boleh hidup berkenan di hari-hari akhir ya Tuhan. Setiap langkah kami boleh menyenangkan hati-Mu. Mari Tuhan, urapi hamba-Mu dengan urapan yang khusus, agar senantiasa firman ini diungkapkan rahasia isi hati-Mu ya Tuhan. Segala pikiran yang tidak sesuai dengan firman Allah kami tolak keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan segala kuasa iblis setan yang coba mengambil kesempatan, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa. Kami persilahkan ya Tuhan, Engkau hadir, Roh Kudus, Engkau sendiri yang akan menyelesaikan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami sambut kehadiran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku. Haleluya. Hati saya sangat bersyukur jikalau pagi ini kita bisa ketemu lagi. Hari yang paling bersejarah, yang paling berarti dan bermakna bagi kehidupan kita semua. Tema firman Tuhan pada pagi ini, catat baik-baik saudara. Firman Tuhan, tema firman Tuhan pagi ini, supaya tempat di mana aku ada, kamu pun berada. Tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itu terambil dari dalam kitab Yohanes pada pasalnya yang ke-14, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Dengarkan saudara, tema firman Tuhan pagi ini, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Terambil dari kitab Yohanes pasal 14, ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Saya bacakan kepada saudara. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saya ulang sekali lagi, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Penekanan ini memberikan makna dan arti bagi kita, supaya kita boleh mendapat berkat tersendiri saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Tahukah saudara, kalau kerinduan Tuhan ini bukan baru dicetuskan hari ini. Kerinduan Tuhan ini baru dicetuskan bukan baru kemarin atau baru sekian tahun yang lalu. Tapi dengarkan saudaraku, sekian lama ia berada di atas bumi. Sekian lama ia tinggal di atas dunia ini. Inilah yang tercetus lewat perkataannya saat dia harus kembali ke surga. Sepanjang hidupnya, saya ulang, sepanjang hidup Kristus di bumi, tidak pernah dirinya yang dia pikirkan saudaraku. Tidak pernah dirinya yang dia urus. Seluruh hidupnya dipertaruhkan hanya untuk saudara dan saya. Anda dan saya orang-orang yang berdosa dan banyak kelemahan dan kekurangan ini, untuk kitalah. Dia berkata, aku pergi ke sana, dan aku harus pergi ke sana. Kalau aku ke sana menyediakan tempat bagimu, supaya tempat di mana aku berada, kamu juga berada. Kalau kita renungkan dan kita pikirkan baik-baik saudaraku, saya merenungkan panjang. Tempat yang Yesus berada penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kebesaran saudaraku. Tidak seperti tempat di dunia ini yang banyak ditandai dengan banyak kelemahan dan kekurangan, keterbatasan. Tapi mengapa tempat yang begitu indah, tempat yang begitu sempurna dan penuh kemuliaan? Kenapa dia berkata tempat di mana aku berada? Dia rindu kita juga berada di sana.
Renungkan baik-baik saudaraku. Rasanya dalam pikiran saya manusia biasa, rasanya belum pantas dan mungkin tidak pantas kita berada bersama dia di tempat di mana dia berada. Dia penuh dengan kemuliaan, dia tidak pernah berbuat dosa dan salah, saudaraku. Kita banyak kelemahan dan kekurangan. Mengapa dia begitu rindu untuk membawa saudara dan saya ke tempat yang penuh kemuliaan dan penuh dengan kebesaran dan keagungan itu? Ini yang menjadi pemikiran saya dari hari ke hari. Begitu besar perhatiannya, betapa dalam cintanya, begitu besar harapan serta kerinduannya kepada saudara dan saya. Saudara, saya ulang, betapa besar kerinduannya dan harapannya kepada saudara dan saya. Sampai-sampai dia bisa berkata kepada Anda dan saya titip kalimat ini kepada saudara, renungkan. Sampai-sampai dia boleh berkata kepada Anda dan saya, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepadaku, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Jika tidak demikian, dengan kata lain, tidak hanya sekedar bicara, saudara. Kalau orang dunia memberikan harapan, mungkin kita masih ragu, saudara. Tapi yang memberikan harapan ini, dia yang memiliki tempat yang kudus itu. Dia yang memiliki singgasana dan suasana sorga itu. Dia yang memiliki hadirat Allah. Dia menciptakan langit dan bumi. Memberikan harapan kepada saudara. Tidak mungkin Tuhan menjanjikan sesuatu yang hampa, saudaraku. Tapi dia menjanjikan kepada Anda dan saya. Saya jadi berpikir panjang. Kalau sampai-sampai dia berkata, janganlah gelisah hatimu. Suatu harapan besar. Jika tidak demikian aku mengatakannya. Dengan kata lain, bukan sekedar aku menyampaikan, bukan sekedar lip service seperti yang kita terima dari dunia sekarang ini. Orang dunia memberikan janji tetapi terkadang mengecewakan. Tetapi Yesus Kristus, Tuhanku dan Tuhan saudara, dia memberikan kepastian kepada Anda dan saya. Dia memberikan kepastian dengan satu pertanda, dengan satu kenangan, satu perkataan, aku ke sana, aku ke rumah Bapa. Bukan sekedar ke sana, tapi aku ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu dan bagi. Demikian besar kepedulian kepada saudara dan saya. Patut menjadi satu renungan panjang pagi hari ini. Di hari kenaikan Kristus ke surga ini. Dia tidak meninggalkan kita dengan harapan kosong. Dia tidak meninggalkan orang percaya miliknya yang dikasihnya dengan sengsara dan menderita. Tidak, saudara. Saya percaya sekalipun dalam kesulitan seperti ini, janji ini pasti berlaku bagi saudara dan saya. Dia tidak meninggalkan Anda dalam keadaan kekurangan dan penuh dengan kesukaran dan kesulitan. Dan dia tidak inginkan hidupmu dihimpit oleh kesulitan. Aku ke sana. Aku ke rumah Bapa. Menyediakan tempat bagimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya berpikir panjang. Dasar apa dari hidup saudara dan saya ini sampai-sampai dia mempertaruhkan seluruh hidupnya untuk Anda dan saya? Coba kita renungkan. Dasar apa dari hidup kita ini? Kita renungkan sendiri, saudaraku. Kebaikan apa yang kita punya, sudut hidup kita di mana yang justru membuat dia begitu sungguh-sungguh mempertaruhkan seluruh hidupnya, kepentingannya untuk saudara dan saya. Ini yang membuat saya berkata kepada Tuhan, mengapa Engkau begitu mempedulikan hidupku yang banyak ditandai kelemahan dan kekurangan ini, ya Tuhan?
Mengapa hanya nasib hidup saudara orang-orang yang berdosa ini yang selalu dipikirkannya? Mengapa nasib hidup orang berdosa seperti saudara dan saya ini yang selalu di hatinya, selalu tersimpan dan diingatnya? Saudaraku, renungan ini sering memenuhi hati saya. Begitu besar anugerahnya, kesempatan berharga selalu diberikan kepada saudara dan saya. Lalu coba saudara pahami baik-baik pertanyaan ini. Adakah dia selalu ada di hati saudara? Adakah dia selalu menjadi bahan pikiran saudara dari pagi sampai malam? Jujur, kalau kita mau jujur saudaraku, di hari kenaikan ini kita patut mengaku di hadapan Tuhan dan kita berkata, Tuhan terima kasih. Kalau kita boleh jujur, dari pagi sampai malam, mungkin sedikit sekali dia punya hidup itu ada di hati kita saudara. Yesus itu hampir tidak ada di hati kita. Kita sibuk dengan kita punya kepentingan hari demi hari. Kesibukan studi, kesibukan kuliah, kesibukan bisnis, kesibukan pekerjaan, kesibukan proyek sampai kita lupa. Dia hampir tidak ada di pikiran kita. Yang ada di pikiran kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktunya. Bagaimana ke depan saya bisa sukses? Bagaimana ke depan saya bisa berhasil? Demikian ada di dalam ladang Tuhan dalam pelayanan seperti ini. Saya menyadari saudaraku, saya tidak perlu memikirkan bagaimana nasib pelayanan ke depan. Tapi satu hal, jika dia ada di hati saya setiap hari, maka saya akan bekerja dan terus berusaha untuk menyenangkan hatinya. Hidup berkenan kepadanya dari hari ke hari. Begitu besar anugerahnya. Kenapa kita tidak pernah merenungkan hal ini saudaraku? Sepanjang hidupnya, dia bukan saja berusaha dengan sekuat tenaga untuk menyenangkan hati saudara dan saya. Saya ulang, sepanjang hidupnya, dia bukan saja berusaha dengan sekuat tenaga, tetapi dengan seluruh hidupnya dia berusaha untuk menyenangkan saudara dan saya. Sekalipun untuk itu, saya ulang, sekalipun untuk menyenangkan hidup saudara dan saya, dia harus membayar satu harga yang sangat mahal. Tersiksa, teraniaya, menderita, dihina dan dihindari orang. Sampai-sampai kitab Yesaya pasal 53 berkata, ia bagaikan anak domba yang dibawa ke tempat pembantaian. Betapa sedih dan betapa mengerikan. Begitu buruk rupanya. Bukan seperti manusia lagi. Dia Allah yang memegang tampuk kerajaan bumi ini. Dia yang memegang kerak bumi, yang mengatur seluruh pergerakan tata surya. Dia yang mengendalikan nafas hidup saudara, detak jantung Anda dan saya. Dia hitung dan dia perhitungkan. Ini yang menjadi renungan bagi kita semua. Untuk menyenangkan hidup saudara, seluruh tenaganya, seluruh hidupnya dipertaruhkan. Asal Anda boleh hidup menerima kemurahan Tuhan. Kita terima begitu limpah, tapi kita beri kepada Tuhan. Paling-paling saudara berikan hari Minggu. Hari-hari ibadah yang lain pun saudara mulai berpikir. Kepentingan Tuhan sudah tidak begitu penting di hati orang Kristen lagi. Dia mempertaruhkan sekuat tenaga dan seluruh hidupnya
hanya untuk menyenangkan Anda dan saya. Apa yang Anda bisa berikan di masa sisa hidup yang Tuhan masih berikan ini, untuk bisa kita menyenangkan hati Bapa di sorga. Mumpung hari ini kita masih dengar firman, mumpung hari ini kita menikmati, memperingati hari kenaikan Kristus ke sorga, moga-moga kita punya permohonan bisa berkenan di hadapan Tuhan. Begitu buruk rupanya kata kitab Yesaya. Bukan seperti manusia lagi, bagaikan anak domba yang dibawa ke tempat pembantaian. Dia telah membuktikan cintanya kepada Anda dan saya. Jujur saudaraku, sekian lama saya melayani Tuhan, saya harus seringkali berbicara ke banyak pelayan Tuhan. Jangan kita berkata kita mengasihi Tuhan. Jangan kita berkata saya mau menyenangkan Tuhan. Tidak perlu lewat bibir kata, tapi dalam perbuatan kerjakanlah. Tidak perlu disaksikan orang, tidak perlu disuruh, tapi itu lahir dari hati yang merasa berhutang nyawa. Kita bukan saja berhutang nyawa, tapi kita berhutang keturunan di hadapan Tuhan. Keturunan kita akan menerima berkat itu. Oleh sebab itu ini bukan hal biasa, renungan biasa di hari kenaikan, tapi ini merupakan renungan khusus, menjadi renungan panjang seumur hidup saudara dan saya. Semata-mata dilakukan semua. Dia ingin membuktikan kepada Anda dan saya bahwa bukan hanya di bibir mulut, bukan hanya lip service, tapi dengar dia katakan, hari ini aku harus pergi. Aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi Anda dan bagi saya. Dia buktikan, dan seluruh isi Alkitab menceritakan semua yang dia buat itu. Sampai ketika dia mau terangkat naik ke surga, dia masih mikirkan Anda dan saya punya kepentingan. Seluruh isi Alkitab menceritakan bahwa semua yang dia buat selama dia hidup semata-mata untuk menyenangkan hati saudara dan saya. Saudaraku, dengarkan baik. Jika tadi saya berkata, jika kita punya jantung masih berdetak dengan normal, jika jantung saudara, napas saudara masih bisa berjalan dengan normal, saudara, dia saksikan aja. Ketika orang mengalami sesak napas, seolah-olah sudah berada di ujung kematian. Tapi puji Tuhan pagi hari ini, kita tidak mengalami sesak napas, tapi kita mengalami kebesaran, kelangsungan hidup napas yang begitu besar, yang begitu cuma-cuma kita terima untuk menerima, untuk menyaksikan kebesaran Tuhan di pagi ini. Pernahkah saudara bertanya kepada hati saudara dan saya? Pernahkah kita bertanya, oleh siapakah dan mengapakah? Saya berikan penekanan. Oleh siapakah dan mengapakah sampai sekarang ini kita mendengarkan firman ini? Jantungku dan jantungmu masih berdetak dengan normal. Siapakah yang mengatur semua itu? Mengapakah sampai hari ini, sampai pagi ini kita masih duduk mendengarkan firman? Anugerah yang tidak dapat diganti dengan emas dan perak. Sampai pagi ini, napas Anda dan napas saya masih berjalan sesuai dengan detak jantung kita. Coba Anda bayangkan, kalau sesak napas Anda tiba-tiba, lalu jantung Anda mulai berdetak perlahan, tidak lagi normal. Saya yakin dan percaya, bayang kematian sudah mendekat. Bayang kematian sudah semakin dekat jikalau napas sudah mulai mesak, napas mulai pendek, dan detak jantung mulai melemah.
Kepada siapa Anda akan berteriak pada waktu itu? Siapakah yang mengaturnya? Coba kita pikir. Sepanjang dia hidup di atas bumi, semua yang dia lakukan untuk Anda. Saya tanya, sepanjang hidup umur Anda dan saya kadang menangis di hadapan Tuhan. Umur yang sudah di atas 60 ini, berapa yang kuberikan untuk menyenangkan hati Tuhan, saudaraku? Terkadang saya harus menangis di hadapan Tuhan, karena saya gagal menyenangkan hati Tuhan di sisa hidupku ini. Oleh sebab itu seringkali saya berkata dan saya mohon, Tuhan, beri aku kesempatan di sisa hidup ini, agar aku bisa menyenangkan Engkau Tuhan. Saya harap ini tersimpan di benak dan di pikiran saudara, agar ketika saudara selesai mendengarkan firman ini, kita tidak lagi sama seperti kemarin, menganggap sepele, menganggap kepentingan Tuhan itu kepentingan biasa. Tetapi saya mau katakan, kepentingan Tuhan adalah kepentingan napas, detak jantung saudara dan saya. Saya ulang, pernahkah Anda bertanya, siapakah yang mengatur detak jantung Anda? Mengapa sampai hari ini, pagi ini, detak jantungku dan jantung Anda masih terus berdetak dengan normal? Jika seandainya saja sesak napas dengan tiba-tiba detak jantung kita mulai melemah, saya terlalu yakin dan percaya bahwa saat itu yang ada di pikiran Anda dan saya adalah bayang kematian sudah seperti mendekat. Kita mesti berhitung panjang, saudaraku, merenungkan panjang. Kalau dia seumur hidup mempertaruhkan hidupnya untuk saudara dan saya, mengapa ada pelayan Tuhan yang bermain-main dengan pelayanan yang sekedar menyenangkan dirinya, tidak mau menyenangkan hati Tuhan? Mengapa ada para hamba Tuhan yang sekedar berkhotbah, tidak menyediakan waktu khusus untuk dia berbicara, agar kita menyediakan makanan yang kuat bagi sidang jemaat, agar mereka tidak terhilang di hari terakhir? Mungkin karena kita anggap kita sudah sekolah teologi, sekian tahun saya sudah belajar Alkitab. Tapi saudara, berapa dari ayat Alkitab yang sudah menjadi jalan hidup saudara? Pertanggungjawabkanlah di hadapan Tuhan. Sungguh, ini bukan hal biasa. Kita masih bernapas dengan normal. Dia Yesus masih merindukan dan masih menantikan Anda dan saya, agar kita boleh hidup berkenan kepadanya. Dan setiap tarikan nafas kita, di setiap detak jantung saudara dan saya ulang, di setiap tarikan nafasmu dan nafasku, setiap detak jantungku dan jantung saudara, kita dapat menyenangkan hati Tuhan dan hidup berkenan kepadanya. Kerinduan ini tercetus lewat perkataan Yesus. Di mana aku berada, di situ pun aku rindu kamu berada. Saudaraku, Bapa di duniaku juga belum tentu bisa memberikan harapan seperti ini. Bapa jasmaniku, ibu jasmaniku belum tentu memberikan harapan yang begitu luar biasa ajaib ini, harapan kekekalan. Tapi Yesus, dia berkata, aku harus ada di rumah Bapa hari ini. Aku harus pergi ke sana, supaya aku dapat menyediakan tempat bagi Anda dan saya. Saudaraku, siapakah orang di dunia ini, keluarga kita, handai tolan kita, yang begitu merindukan? Saya ulang, siapakah famili keluargamu? Kalau orang Batak bilang, siapakah opung borumu, bapak amang borumu, dan sebagainya, yang begitu merindukan.
hidup bersama dengan Anda dan saya di dalam kekekalan. Mungkin dia bisa menyediakan kepada Anda rumah mewah, rumah besar, mobil mewah. Tapi saudaraku, dia tidak mampu menyediakan tempat di surga bagi Anda dan saya. Oleh sebab itu, pada pagi hari yang indah ini, saya mengajak saudara untuk kita renungkan panjang di umur yang masih Tuhan berikan ini. Sekali lagi, di sisa umur yang Tuhan masih berikan kepada Anda dan saya. Berapakah dari sisa umur itu? Saya tanya Anda, berapakah dari sisa umur yang kita masih pakai ini? Kita tidak tahu. Tahun depan kah? Besok kah? Atau lusa kah? Kita tidak tahu. 5 tahun kah? Ataukah nanti 3 bulan kah? Tuhan sudah memanggil Anda pulang. Seperti yang minggu lalu saya katakan, sudah siapkan Anda kalau Tuhan datang. Di sisa umur yang masih Tuhan berikan, mari kita bertanya pada diri kita masing-masing. Berapa banyak umur yang masih ada ini yang kita bisa berikan untuk menyenangkan hati Tuhan di hari-hari ini? Kapan dan berapa lama kita bisa menyenangkan hati Tuhan? Ini yang perlu menjadi renungan. Itulah sebabnya di hari yang bahagia ini, di hari seperti ini, yaitu hari kenaikan Yesus ke surga, patut saudara dan saya kita pertimbangkan. Kapan dan berapa lama lagi dia nanti kembali? Dia naik hari ini. Hari ini dia naik ke surga, katakanlah ya. Tapi yang kita harus pertimbangkan adalah kapankah dan berapa lamakah dia harus kembali. Jangan lupa saudaraku, jangan sampai saudara lupa ini kata-katanya sebelum dia naik. Aku akan kembali. Saya ulang, kalau kita bertanya berapa lamakah dan kapankah dia akan kembali, jangan saudara lupa akan perkataannya sebelum dia naik ke surga. Ini ketegasan yang perlu kita renungkan, kita pegang baik-baik, biar hidup saudara boleh menyenangkan. Aku akan kembali. Ini yang seringkali dilupakan oleh banyak orang Kristen, yang seringkali dilupakan oleh banyak hamba Tuhan. Kita terlalu sibuk mengurusi kekayaan gereja. Kita terlalu sibuk menguruskan kekayaan pendeta, mobil baru, gereja harus baru, sementara jiwa-jiwa belum dibaharui. Betapa kecewa hati Tuhan saudaraku pada para hamba Tuhan hari-hari ini. Mereka sibuk dengan kekayaan, makmur hidup dengan kekayaan yang Tuhan izinkan. Tapi mereka tidak pernah mau memperhatikan bagaimana kehidupan umat sidang jemaat. Apakah mereka sudah dibaharui? Detak jantung saya semakin berdebar ketika saya melihat banyak sidang jemaat yang hidupnya biasa-biasa. Detak jantung saya semakin berdebar. Napas saya akan semakin cepat dipacu kalau melihat banyak orang Kristen yang hidup acuh tak acuh. Seolah-olah hidup ini masih panjang. Seolah-olah hidup ini saya yang atur. Silakan saja. Tapi dengarkan saudara, dia katakan, aku akan datang kembali. Aku harus ke rumah Bapa. Dia yang mengatakan, aku akan datang kembali. Dia pasti datang, pasti datang. Tidak sekedar janji, dia pasti datang. Pertanyaan berkali-kali mengusik ketenangan jiwa ini ketika saya menyampaikan firman.
Siapakah di antara Anda yang mendengarkan firman pagi ini? Siapakah di antara Anda dimanapun Anda berada pagi ini, di rumah, di tempat tinggal, di Pulau Jawa, di Kalimantan, di Bandung, di mana saja? Adakah Anda menantikan kedatangannya? Pastikan dari sekarang bahwa Anda menantikan kedatangannya. Betapa sedih bukan jika dia datang, ternyata Anda dan saya belum siap menyongsong kedatangannya. Inilah kekecewaan terbesar. Apa artinya kita belum siap menyongsong kedatangannya? Itu artinya kita pasti kehilangan segala-galanya. Habis yang semua kita kerjakan jikalau kita main-main dengan kemurahan Tuhan. Kita pasti kehilangan segala-galanya. Jangankan bersama dengan Bapa di sorga. Ingat saya katakan, jangankan bersama dengan Bapa di sorga, lebih daripada itu, kita tidak mendapat tempat di sorga. Artinya kita disingkirkan dari hadirat Allah untuk selama-lamanya. Sedih bukan? Pikirkan dan renungkan saudaraku. Untuk selama-lamanya kita disingkirkan, yang akhirnya akan dibuang ke dalam lautan api yang tak terpadamkan. Untuk apa kita capek-capek beribadah, saudara? Untuk apa kita capek-capek membayar perpuluhan, membayar segala macam korban, segala macam persembahan khusus, persembahan syukuran dan segala macam. Tapi toh akhirnya kita akan disingkirkan dari hadirat Allah untuk selama-lamanya. Dan akan dibakar dan dibuang ke dalam api yang tak terpadamkan. Bukankah itu tujuan saudara dan saya? Bukan itu sasaran Tuhan membawa kita ke dalam rumah Tuhan mendengarkan firman ini. Dia sudah berkata, aku pergi, aku menyediakan tempat, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kerinduan dia kepada Anda dan saya, agar kita tidak dibuang ke dalam lautan api yang bernyala-nyala. Dia rindu. Dia janji, aku akan datang kembali. Dapatkah kita di saat mendengarkan firman pagi ini, kita berkata kepada Tuhan, Tuhan Yesus, tolong aku untuk bersiap menyongsong kedatangan-Mu mulai sekarang. Tolong aku Tuhan untuk menyongsong kedatangan-Mu mulai hari ini saya dengar firman ini. Bukan tunggu nanti trompet berbunyi terakhir, sangkakala terakhir berbunyi baru kita mulai sibuk. Terlambat, saudara. Kita mau berkata kepada Tuhan Yesus, tolong aku ya Tuhan, agar mulai dari hari ini, ketika firman saya terima, saya mau bersungguh-sungguh menyenangkan Engkau Tuhan. Hidup berkenan kepada Tuhan di setiap tarikan nafasku, di setiap detak jantungku. Ingat, setiap saat detak jantung kita bisa melemah. Setiap saat detak jantung kita bisa berhenti dan tidak seorang pun tahu. Itu artinya ketika detak jantung kita mulai melemah, napas kita mulai sesak dan pendek, itu artinya kepulangan kita tidak lama lagi. Pernahkah saudara renungkan itu? Sementara kita belum berbuat apa-apa untuk menyenangkan hati Tuhan. Pastikan dari sekarang, saudaraku, jika Dia datang kembali, pastikan dari sekarang. Anda yang mendengarkan firman, betapa bahagia hatiku ini sungguh. Betapa rindu hatiku sebagai hamba Tuhan ketika saya memberitakan firman. Saya mendambakan, saudaraku, ketika Yesus datang kembali, saya mau gandeng tangan Anda semua yang mendengarkan firman. Mari kita song-song mempelai pria surga kita, Yesus Kristus. Tinggalkan segala kesibukan dunia yang menghalangi saudara untuk mendengarkan firman. Tinggalkan segala kepentingan dunia. Tinggalkan, jangan sampai itu menghalangi kita untuk menerima berkat lewat firman.
Saya rindu menggandeng tangan saudara. Anak-anakmu, cucu-cucumu, cucu-cucuku, anak-anakku, keluargaku, sidang jemaatku, betapa rindu hati. Jika Anda mengerti kerinduan hati ini, saya percaya Anda akan melakukan yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku, dia begitu berharap. Di mana dia berada, kita pun berada. Orang kaya di dunia mana yang bisa mengharapkan saudara punya kekekalan hidup? Handai tolan dan sahabat, kenalan, famili, siapa yang bisa mengharapkan dan mengandalkan saudara, menjanjikan saudara punya kekekalan hidup? Waktu kita senang mungkin dia senang, tapi waktu kita susah belum tentu dia bisa merasa senang. Akankah kita ketemu di rumah Bapa, saudaraku? Saya mengulang pertanyaan saya ini supaya jelas di telinga saudara yang mendengar dimanapun, baik di Papua, Kalimantan, di Jawa, di Bandung, di Bali, dimanapun, di Batam, dimanapun mendengar firman ini. Akankah, sekali lagi, akankah kita bertemu dengan Bapa di surga? Besar sekali kerinduanku. Putuskan dari sekarang. Jangan tunggu, saudara. Lalukan semua kepentingan yang ada, yang menghalangi saudara untuk menerima berkat firman ini. Lalukan segala kesibukan yang tidak terlalu penting. Pentingkan hadirat Tuhan. Pentingkan janji Allah. Aku akan segera kembali. Saya rindu kita berjumpa di rumah Bapa di surga, saudaraku. Bukankah sudah cukup firman Tuhan yang kita terima di gereja, khotbah, segala macam tempat persekutuan kita dengar firman? Sudah cukup waktu yang Tuhan berikan buat Anda dan saya. Keputusan di tangan Anda dan saya. Tetapkanlah langkahmu. Tetapkanlah hatimu, putuskanlah dari sekarang. Sebelum dia kembali. Sebelum dia kembali, hiduplah berkenan, hiduplah menyenangkan hati Tuhan, agar kelak saudara dan saya pasti dibawa ke rumah Bapa di sorga. Bukankah betapa bahagia, bukan? Hilanglah segala kelelahan dalam pelayanan, terhapus semua luka hati. Ketika Yesus menggandeng tangan kita membawa masuk ke rumah Bapa di surga yang penuh dengan kemuliaan. Hilang semua keraguan, hilang semua tanda tanya, yang ada cuma hanya kesukaan surgawi. Menyenangkan hati Tuhan saja. Ini harapan saya di saat hari kebangkitan ini. Saya terlalu yakin, biar Roh Kudus pimpin kita untuk mengerti apa yang kita dengar pagi hari ini. Putuskan dari sekarang, saudaraku. Jangan menundanya. Dia sangat mempedulikan hidup saudara. Aku akan kembali. Sudah siapkah Anda ketika dia datang? Saya rindu. Sekali lagi, saya rindu menggandeng tangan Anda sekalian. Anak-anakku dan cucu-cucuku saya gandeng tangan. Mari kita song-song Tuhan Yesus ketika dia datang kembali. Kita siap dari sekarang. Sebab dia akan membawa kita semua ke rumah Bapa. Hilanglah semua kepahitan. Hilanglah semua goresan di hati. Yang ada hanyalah damai sejahtera dan hidup kekal untuk selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati saudara dengan firman Tuhan ini. Kiranya Tuhan menetapkan hati saudara untuk boleh merenungkan akan setiap kata kalimat firman. Aku akan datang kembali. Mari saudara, kita mau masuk lebih jauh dalam hadirat Tuhan. Kita angkat pujian ini, saudaraku.
setiamu kekal selamanya. Besar setiamu kekal. Saudaraku, Dia setia. Dia tidak pernah lupa janjinya. Seluruh hidupnya dipertaruhkan untuk Anda dan saya. Apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan sampai hari ini, saya terkadang harus menangis di hadapan Tuhan. Sudah usia di atas kepala 6, sedikit sekali waktu yang kuberikan buat Tuhan. Bahkan terkadang saya perhitungkan dengan kepentinganku. Oh Tuhan, ampuni hidupku ini. Ampuni saudara-saudaraku yang mendengar, yang tidak sungguh-sungguh memperhatikan firman ini Tuhan. Dia akan datang kembali. Kita mau menyongsong kedatangannya. Jangan sampai kita kehilangan. Jangan sampai kita terhilang dari hadirat Tuhan untuk selama-lamanya. Mungkin saudara melihat saya bagaikan seorang hamba Tuhan yang cengeng. Tidak, saudaraku. Saya menangis karena saya tidak sanggup membalas kebaikan dan perhatian Tuhan yang begitu besar. Seluruh hidupnya dipertaruhkan untukku. Sementara hidupku kupertimbangkan mana yang bisa kuberikan kepada Tuhan. Inilah yang kadang aku menangis. Saudaraku, Tuhan begitu mengasihi. Dia setia buat saudaraku. Besar setiamu, besar setiamu, setiap hari ku lihat kuasa-Mu, kasih setiamu kekal selamanya. Besar setiamu kekal. Katakan, besar setiamu Tuhan. Dia setia sampai di atas kayu salib. Dia bayar sampai titik darah penghabisan untuk Anda dan saya. Bagaimana dengan saudara dan saya? Sisa hidup yang masih ada ini, coba tanyakan, sudah siapkah kita menyongsong Dia? Haleluya. Diamu kekal selamanya. Besar setiamu kekal. Katakan sekali lagi, besar setiamu Tuhan. Bukan sekedar mengagumi Dia, tapi mau melakukan, mau membalas kebaikannya. Besar setiamu setiap hari ku lihat rahmat-Mu, setiamu kekal selamanya. Besar setiamu kekal. Besar setiamu kekal. Mari kita tundukkan kepala saudara sebagai rasa syukur firman Tuhan sudah memberkati saudara dan saya. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh kami menyadari kami belum berbuat yang terbaik buat Engkau Tuhan. Engkau mempertaruhkan seluruh hidup dan kepentingan-Mu untuk kesenangan kami. Tuhan, ampuni kekurangan kami ini. Hari ini merupakan hari yang patut kami renungkan. Engkau memberikan janji yang begitu indah bagi kami.
Engkau akan datang kembali, supaya tempat di mana aku berada, di situ pun kamu ada. Siapakah kami ini Tuhan, yang bisa tinggal di tempat-Mu yang kudus dan mulia itu? Kami punya hidup penuh dengan cacat celah, dengan banyak kelemahan dan kekurangan Tuhan. Layakkah kami untuk masuk ke sana Tuhan? Tolong kami, agar kami tidak terbuang nanti dalam masa-masa sisa hidup kami. Tolong kami ya Bapa. Roh Kudus, berkati firman di hati setiap yang mendengar. Berkati langkah kami, berkati anak cucu kami Tuhan. Saat mereka mendengar kami berdoa, Tuhan, Engkau berkati rumah tangga, pekerjaan, mata pencarian. Bahkan kami tetap berdoa buat Tuhan, musibah virus corona ini merupakan satu peringatan Tuhan bagi kami semua, agar kami mau membalas kesetiaan dan kebaikan Tuhan. Sekali lagi Tuhan, terima kasih. Engkau baik Tuhan. Buat firman ini kami bersyukur, sebab ini lebih daripada emas dan perak. Berkati kami semua, bahkan setiap langkah kami ke depan. Dengan firman ini Tuhan, kami akan menyiapkan diri kami untuk menyongsong kedatangan-Mu kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami terima janji-janji firman-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, kita ketemu lagi di kali berikut jika Tuhan masih mengizinkan untuk kita boleh bertemu. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara. Amin.